خلقه محمد المبعوث بالمعجزات وعلى آله وصحبه الدلالة وأصحاب أنجم الهداية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Ya, bab yang pertama, lanjutan kemarin, yaitu bab yang pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Setiap sesuatu itu pasti mempunyai keutamaan. Nah, di sini sekarang masuk ke bab yang pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Ya, sebagaimana yang banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah keutamaan ilmu dan juga keutamaan ulama. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud, ya ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabah. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, dudukmu, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu dan engkau tidak memegang pena dan juga tidak mencatat apa yang disampaikannya, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Ini keutamaan ilmu. Walaupun kita duduk tidak menulis, cukup duduk saja mendengarkan apa yang dikatakan ulama yang di depan kita, itu walaupun kita tidak menulis atau tidak mencatat apa yang dikatakannya, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Itu suatu keutamaan ilmu. Di antara hadis yang menjelaskan tentang masalah keutamaan ilmu yang tadi itu. Kemudian ke wanadrukah ila hujil alim, ini tadi keutamaan ilmu. Jadi keutamaan ilmu itu sangat banyak ya. Di antaranya ini dalam pandangan hadis tersebut, pandangan yang dikatakan kepada Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian ini juga ulama ini juga mempunyai keutamaan. Ya, keutamaan terhadap ulama. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul, wa nadruka ila wajhil alim binadratil muhabbah khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Nah, jadi juga pandangan seseorang, pandanganmu terhadap wajahnya orang alim dengan pandangan kasih sayang. Jadi pandangan seorang terhadap orang alim dengan pandangan senang, bahagia di dalam hatinya, itu lebih baik daripada melakukan 1000 daripada melakukan ibadah 1000 tahun. Itu cukup memandang satu pandangan terhadap ulama, itu lebih baik daripada kita melakukan ibadah selama 1 tahun, 1000 tahun. Itu keutamaan ulama. Banyak diantara keutamaan yang menjelaskan pandangan. Jadi kita itu jangan malas-malas ya untuk kita mendekati terhadap ulama dan juga memandang wajahnya ulama. Karena dalam pandangan itu akan terjadilah, nanti akan timbullah rahmat pada kita yang akan memberikan syafaat terhadap kita. Nah, di sini. Jadi bukan pandangan, maksud pandangan di sini, pandangan ulama bukan setiap pandangan itu yang dimaksud dikatakan di sini, tapi pandangan yang mahabbah, pandangan yang di dalam hati itu ada timbul rasa cinta kepada ulama. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk harus memuliakan ulama? Nah, dengan ulama karena di dalam dirinya ulama itu terdapat nur cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama itu adalah termasuk ahli waris para nabi. Sehingga kita itu harus memuliakan para ulama, orang yang punya ilmu. Nah, itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab, kita harus akrim warisan ulama. Jadi kita harus wajib memuliakan
orang yang diwarisi, akrim warisan wal maurusan. Dan harus wajib kita harus memuliakan ahli warisnya, itu ilmunya. Kita muliakan ilmunya dan juga orang yang memuliakan. Jadi kita memuliakan ulama kenapa? Ya karena dalam dirinya ulama itu terdapat terdapat warisan dari Nabi, yaitu ilmu. Nah, sebab di dirinya ulama itu ada ilmu, maka kita juga harus memuliakan terhadap ulama. Bukan cuma isinya, tapi harus wadahnya juga kita harus muliakan. Ini keutamaan yang semua juga di sini dijelaskan juga tentang masalah keutamaan terhadap ulama. Yaitu dalam surah hadis lagi dijelaskan wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadi al-bisan. Tadi di sini wa nadruka ila wajhil alim, pandanganmu terhadap wajahnya orang alim dengan pandangan kasih sayang itu lebih baik daripada engkau daripada engkau mensedekahkan 1000 kuda. Nah, ini dalam membela agama Allah. Jadi satu pandangan terhadap orang alim dengan pandangan kasih sayang itu lebih baik bagimu daripada mensedekahkan 1000 kuda di dalam membela agama Allah untuk berperang melawan orang-orang kafir. Itu lebih baik. Dan juga ini keutamaan ulama, wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati al-fisan. Juga ini juga dianjurkan kita harus musafahan, namanya salaman terhadap ulama. Itu juga orang alim bersalaman terhadap orang itu juga lebih baik bagimu daripada kalian itu melakukan ibadah 1000 tahun. Keutamaan musafahah terhadap alim ulama. Orang alim itu siapa? Ulama itu siapa? Yaitu ulama itu dari ulama itu adalah termasuk jama', yaitu dari alif tak ismam itu ya, isim munsharif. Ulama dari keduanya dari fu'an itu diambil dari al-alim. Ulama itu diambil dari isim fa'il al-alim, orang yang punya ilmu lah. Yang dimaksud orang alim ini orang yang